Shalom Christ-like people. Dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Pendeta Andar Ismail, yaitu Selamat Bergereja, bab 29 dengan judul Kita Tidak Sendirian. Sebelum kita bersama merenungkan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mempersiapkan hati, pikiran, telinga diri kami untuk disegarkan dan dibarui oleh perenungan sabda-Mu. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa menuntun dan mencerahkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, pernahkah Anda mengetahui pengakuan iman dari United Church of Canada? United Church of Canada itu adalah gereja gabungan Lutheran, Metodis, dan Presbyterian yang ada di Kanada. Nah, pengakuan iman ini mulai dikembangkan sejak tahun 1940 dan mendapat rumusan akhir pada tahun 1997. Demikian terjemahan pengakuan imannya. Kita tidak sendirian. Kita hidup di dunia ciptaan Allah. Kita percaya kepada Allah yang telah menciptakan dan sedang menciptakan, yang telah datang dalam diri Yesus, Sabda yang menjadi daging, untuk mendamaikan dan memperbarui, yang bekerja dalam diri kita dan orang lain melalui Roh. Kita mempercayakan diri kepada Allah. Kita dipanggil berhimpun menjadi gereja untuk merayakan kehadiran Allah, untuk mengasihi dan melayani orang lain, untuk mengusahakan keadilan dan melawan kejahatan, untuk memberitakan Yesus yang disalib dan dibangkitkan, hakim kita dan pengharapan kita. Dalam hidup, dalam kematian, dalam hidup sesudah kematian, Allah beserta kita. Kita tidak sendirian. Syukur kepada Allah. Amin. Tapi ini aminnya belum berakhir renungannya ya, saudara. Maksudnya pengakuan imannya nih yang berakhir. Ya, saudara, yang mencolok dari pengakuan iman ini adalah sifatnya yang inklusif atau merangkul. Perhatikan subjeknya. Subjeknya itu bukan saya, bukan aku, tetapi kita. Bahkan pengakuan iman ini dimulai dengan pernyataan kita tidak sendirian. Saudara, kita tidak sendirian. Sebagai gereja, gereja tidak hidup sendirian, tetapi bersama dengan ciptaan Allah yang lain di dunia, yaitu lingkungan hidup, hewan, dan orang-orang. Kita tidak bisa bersikap masa bodoh terhadap mereka, sebab kita hidup bersama-sama dengan mereka. Dan siapakah Allah menurut pengakuan ini? Ia bukan hanya pencipta yang telah menciptakan, melainkan juga yang masih sedang menciptakan. Di manakah Allah? Ia telah datang dan ada dalam diri Yesus. Siapakah Yesus itu? Ia adalah Sabda Allah yang menjelma menjadi seorang manusia biasa. Untuk apa? Untuk mendamaikan dan memperbarui semua hubungan. Bagaimana caranya? Melalui Roh-Nya. Roh Kristus bekerja dalam diri kita, tetapi juga dalam diri pihak-pihak lain. Demikian pengakuan itu. Kemudian pengakuan itu menambahkan sebuah segi lain dari percaya.
bahwa kita bukan hanya percaya atau belief, melainkan juga mempercayakan diri atau trust kepada Allah. Kalimat ini berfungsi sebagai peralihan untuk memasuki bagian selanjutnya, yaitu menjabarkan apa yang menjadi tugas kita. Tugas itu adalah berhimpun menjadi gereja. Apa tujuannya? Tujuan gereja dirinci menjadi 4 hal. Yang pertama, merayakan kehadiran Allah di dunia, di dalam berbagai ciptaannya. Yang kedua, mengasihi dan melayani semua ciptaan Allah. Ketiga, mengusahakan keadilan bagi semua ciptaan Allah dan melawan apa yang bertolak belakang dengan itu. Dan keempat, memberitakan Yesus. Nah, di sini pengakuan ini memberikan penjelasan tambahan tentang Yesus. Ia adalah yang disalibkan dan bangkit. Ia adalah hakim yang menghakimi umat manusia sekaligus menjadi sumber pengharapan untuk pengampunan. Selanjutnya, pengakuan ini beralih ke pokok yang lain. Tadi sudah dinyatakan apa kepercayaan kita dan apa tugas kita. Selanjutnya, pengakuan ini menyatakan pegangan dan penghiburan kita berdasarkan janji Allah. Apa penghiburan dan janji itu? Pengakuan ini menegaskan kita tidak sendirian dalam ketiga tahap eksistensi kita, tetapi selalu bersama-sama dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan ketiga tahap eksistensi? Tahap pertama itu hidup sekarang ini, tahap kedua ketika nanti kita meninggal dunia, dan tahap ketiga kehidupan sesudah kita meninggal. Sungguh sebuah pegangan yang menguatkan dan menghibur, bahwa kita tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan Allah baik dalam hidup, dalam kematian, maupun dalam kehidupan sesudah kematian. Dan kemudian pengakuan ini diakhiri dengan mengulangi lagi kalimat pembukaannya. Kita tidak sendirian. Dan ketidaksendirian ini lalu disyukuri. Saudara, kita tidak sendirian, tetapi bersama dengan berbagai ciptaan Allah yang lain. Kita tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan Allah. Itulah tema pengakuan ini. Sikap inklusif terhadap semua ciptaan seperti ini tergambar dalam Roma 8 ayat 18 hingga 30. Dengan memakai bahasa apokaliptik Yahudi bercampur Helenisme Yunani, Paulus menjelaskan bahwa kita tidak sendirian, baik dalam penderitaan maupun dalam pengharapan, tetapi bersama dengan seluruh makhluk. Paulus juga menulis, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Saudara, perhatikan ya, ada kata mengeluh bersama dan nyeri bersama. Ya. Ini mau menunjukkan sikap inklusif dan solider kita terhadap seluruh ciptaan, baik dalam penderitaan maupun dalam pengharapan. Nah, gereja di Kanada tetap memakai pengakuan iman yang historis, ya, pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, tetapi mereka juga memakai pengakuan iman ini yang tadi kita bahas untuk menekankan sikap inklusif yang merangkul semua ciptaan.
Saudara, pengakuan percaya iman kita sebagai seorang Kristen memang tidak seharusnya memisahkan kita dari orang-orang yang ada di luar kepercayaan kita. Agama ada bukan untuk memisah-misahkan manusia, tetapi bagaimana kita justru bisa berkontribusi bagi dunia ini. Memang saudara, orang itu berbeda-beda, punya kemampuan fisik yang berbeda, punya status sosial yang berbeda, ideologi politik yang berbeda, dan perbedaan yang lain. Tetapi siapapun mereka adalah ciptaan Allah yang ditempatkan oleh Allah untuk menghuni dunia ini. Nah, maka kalau dilihat dari sudut pandang yang luas, pengakuan gereja di Kanada mengajak kita beriman secara inklusif. Dalam penjelasannya, United Church of Canada menulis demikian. Hampir tidak pernah kami memakai patokan ajaran untuk menyisihkan siapapun dari lingkaran kebersamaan. Sebaliknya, kami mengedepankan Yesus Kristus dan jalannya, sambil berkata kepada tiap orang yang memerlukan anugerah dan pelayanan Allah, "Mari, datang dan lihatlah." Nah saudara, renungan hari ini mengingatkan saya pada tema pelayanan GKI Manyar, yaitu Akulah Sahabatmu. Melalui tema pelayanan ini kita diajak untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah dan bagaimana kita bisa merangkul serta memberdayakan setiap anggota tubuh Kristus untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Saudara, budaya persahabatan lintas batas selayaknya terus menjadi bagian dalam hidup bergereja. Sebab kalau di dalam gereja saja kita membeda-bedakan orang, entah itu berdasarkan kondisi fisik, etnis, status ekonomi, dan lain-lain, lalu kesaksian apa yang mau kita bawa ke dunia? Apakah kita hendak melanggengkan diskriminasi atau justru menyatakan kasih tanpa batas? Biarlah kita terus memberikan diri kita sebagai sahabat bagi setiap orang dan ciptaan Allah di sekitar kita, sama seperti Allah yang menjadi sahabat setia kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tak pernah sendiri. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menuntun dan membimbing kami. Biarlah kami boleh terus taat dan tunduk kepada bimbingan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.